everyone, my name is Noviana Karahayu, and today I am going to present a topic about the capital market, which is an essential component of the financial system. In this presentation, we will explore what the capital market is, its function, types, instrument, participants, and its important role in supporting economic growth. Yang pertama ada introduction to capital market. The capital market is a financial market where long-term secret success as stock and bond are then financial. The transfer of funds from investors, sub-units to business and government. Divide into primary market and secondary market. Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian karena menghubungkan investor yang memiliki dana lebih dengan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal, diperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan mendukung pertumbuhan perusahaan secara perekonomian. Dan selanjutnya ada function of capital market, mobilizing saving for investment, profit liquidity to investor, help in capital formation, capital price discovery, offer investment opportunities. Yaitu pasar modal memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah menghimpun tabungan masyarakat untuk investasi, menyediakan likuiditas bagi investor, membantu pembentukan modal, serta menciptakan mekanisme penentuan harga dan transparan. Selain itu, pasar modal juga membuka berbagai peluang investasi bagi individu dan lembaga. Selanjutnya ada types of capital market, yaitu tempat penerbitan surat berharga baru. Investor membeli langsung dari penerbit, yaitu contohnya Institutional Public Offering atau IPO. Dan selanjutnya ada secondary market, yaitu tempat jual beli surat berharga yang sudah diterbitkan. Transaksi antar investor, contohnya perdagangan di bursa saham. Pasar modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar premier dan pasar sekunder. Di pasar premier, perusahaan menjual saham atau obligasi baru untuk memperoleh modal. Sedangkan di pasar sekunder, investor dapat memperjualbelikan surat berharga tersebut untuk meningkatkan likuiditas. Selanjutnya ada capital market instrument, yaitu equity instrument, common stock atau saham biasa, preference stock yaitu saham preferen, debt instrument yaitu obligasi, debentures, derivation, option, and future. Instrumen yang diperbedakan di pasar modal sangat beragam. Saham melambangkan kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi merupakan bentuk pinjaman dari investor kepada penerbit. Selain itu, ada juga direktif yang digunakan untuk lindung nilai maupun spekulasi. Participant is capital the market, yaitu ada investor, insurer, intermediaries, regulator atau OJK. Berbagai pihak berperan dalam pasar modal. Investor menyediakan dana, perusahaan dan pemerintah menerbitkan sekuritas. Perantara seperti broker memfasilitasi transaksi, dan lembaga pengawasan seperti OJK memastikan pasar berjalan secara adil dan transparan. Yang ketujuh ada role of capital market in economic development. Mendorong kewirausahaan melalui akses pendanaan, mendukung inovasi dan ekspansi bisnis, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional dan pajak, mendorong inklusi keuangan. Yaitu yang dimaksudnya adalah pasar modal yang berkembang dapat menjadi motor penggerak ekonomi dengan menyediakan akses pendanaan,
Pasar modal membantu pertumbuhan bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan investasi produktif. Yang selanjutnya yaitu ada capital market in Indonesia. Yaitu ada 3. Yang pertama, regulator, otoritas jasa keuangan yaitu OJK, Bursa Utama, Indonesia Stock Exchange, IDX, yang terakhir yaitu produk, yaitu saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Di Indonesia, pasar modal diawasi oleh OJK untuk memastikan keadilan dan perlindungan investor. Bursa Efek Indonesia atau IDX menjadi tempat utama perdagangan sekuritas saat ini. Partisipasi masyarakat dalam investasi saham dan reksadana semakin meningkat. Yang ke-9 yaitu risk in capital market. Yang pertama ada market risk, fluktuasi harga. Yang kedua, likuiditas risk, kesulitan menjual aset. Kredit risk, gagal bayar oleh penerbit. Yang keempat yaitu regulator risk, yaitu perubahan kebijakan. Dan yang terakhir, operational risk, gangguan sistem atau proses. Meskipun menjanjikan, pasar modal ini juga memiliki resiko. Harga dapat berfluktuasi, penerbit bisa gagal bayar, atau kewajiban pemerintah berubah. Oleh karena itu, investor perlu memahami resiko ini dan melakukan diversifikasi portofolio. Selanjutnya ada recent trend in capital market, yaitu digital trading platform dan mobile aplikasi. Rise of retail investor, growth is ESG investing, corporate risk and blocking hand, globalization of capital market. Saat ini, pasar modal berkembang sangat cepat. Platform digital mempermudah akses bagi investor retail dan investasi berkelanjutan berbasis ESG itu semakin populer. Teknologi seperti blockchain juga mulai diterapkan dalam proses pendanaan dan penyelesaian transaksi. Yang terakhir yaitu ada conclusion. Yang pertama, capital market are vital for growth and stability. Yang kedua, profit opportunities for investment and wealth creation. Yang terakhir, where regular market will investor trust. Sebagai kesimpulan, pasar modal merupakan bagian penting dari sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan regulasi yang baik, pasar modal dapat menjadi sarana yang aman untuk menguntungkan bagi semua pihak. To conclude, the capital market is a vital part of the economy that concerns investor and business, helping to create growth, innovation, and stability. Understanding how it works allow us to become more financial literate and make smart investment decisions. Thank you very much for attention. I hope this presentation has helped you understand the improvement of the capital market in the financial system.